Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma. Kali ini saya akan bicara tentang hakikat kerja. Setiap orang pasti ingin sukses. Nah, apakah dengan bekerja kita akan menjadi sukses? Belum cukup kita bekerja kemudian menjadi sukses. Lantas, apa yang dibutuhkan? Yaitu kesanggupan bekerja dan bekerja secara profesional. Mari kita lihat lebih jauh. Nah, kemauan bekerja ini tidak sama dengan kesanggupan untuk bekerja. Manusia membutuhkan piranti krusial untuk mengubah kemauan menjadi kesanggupan. Apa arti bekerja untuk Anda? Apa arti pekerjaan untuk Anda? Apakah seperti ini? Nah, kalau kita bicara problem SDM di Indonesia, konon bangsa Indonesia adalah bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Benarkah ini? Ini zaman dulu ya, gitu. Zaman sekarang kita sudah bukan lagi menjadi kuli, tapi kita benar-benar harus bisa menumbuhkan SDM yang handal untuk di Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita lihat sebenarnya yang dimaksud dengan kuli, bangsa kuli itu apa sih? Nah, 10 ciri pekerja bermental kuli. Yang pertama, memandang kerja sebagai beban, jadi sebuah keterpaksaan. Ini yang disebut dengan mental kuli. Bukan berarti kuli itu adalah sesuatu yang negatif ya, tapi mentalnya itu loh. Yang kedua adalah malas, ogah-ogahan, akan mencari 1001 alasan-alasan untuk mangkir. Yang ketiga, saat bekerja harus diawasi dan dimandori. Yang keempat, hanya bisa produktif kalau dipaksa. Yang kelima, minatnya hanya pada upah dan libur saja. Yang keenam, hubungan pekerja dengan majikan bersifat antagonis. Banyak tuntutan. 8. Disiplin kerjanya rendah. 9. Produktivitasnya rendah. 10. Kualitas kerjanya rendah. Nah, coba refleksi sendiri. Apakah saya memiliki mental seperti ini? Nah, kalau Anda ada yang mentalnya salah satu, salah dua, memang ini harus dirubah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kerja, apa sih arti kerja? Sebenarnya buat apa sih kita kerja? Nah, kerja ini merupakan hakikat hidup dari manusia. Setiap manusia pasti akan bekerja dimanapun itu. Apakah dia bekerja di rumah, apakah dia bekerja di luar. Bagaimana setiap orang akan memaknai suatu pekerjaan itu akan berbeda-beda. Dan makna dari kerja itu biasanya akan memiliki keterkaitan dengan motivasi dan kebutuhan dari kebutuhannya atau needs-nya yang kita sebut sebagai needs ini. Nah, oke. Nah, kita masuk kepada apa sih yang disebut dengan arti kerja. Arti kerja itu adalah aktivitas yang membawa pada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Sarana menuju ke arah terpenuhinya kepuasan pribadi dan memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dan persahabatan. Jadi artinya apa? Setiap orang bekerja memiliki makna yang berbeda. Ada yang saya harus lebih baik daripada yang sekarang atau yang sebelumnya. Jadi ini arahnya pada kepuasan pribadi nantinya. Ada yang bekerja untuk kehidupan sosial. Jadi saya dan persahabatan, saya bekerja untuk cari teman. Saya nggak butuh uang, tapi saya untuk cari teman. Makanya kadang ada yang bekerja karena saya memang butuh uang untuk kehidupan saya. Ada yang bekerja, saya pengen memanfaatkan ilmu saya untuk orang lain. Banyak macam-macam arti kerja pada setiap orang itu akan berbeda. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bekerja adalah kaitannya dengan motivasi. Motivasi itu adalah apa sih? Suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan tertentu.
Jadi yang pertama adalah adanya ketegangan. Nah, ketegangan ini akan mengarah kepada dorongan-dorongan. Mengarah pada dorongan ini, kemudian adanya dorongan ini akan melakukan serangkaian kegiatan yang disebut dengan perilaku mencari. Mencari sesuatu untuk memenuhi apa yang menjadi dorongan-dorongan itu. Nah, kemudian tujuan telah tercapai, kebutuhan telah terpuaskan, mulai ada yang namanya reduksi ketegangan. Kemudian muncul lagi kebutuhan yang belum dipuaskan, muncul lagi ketegangan. Nah, ini yang disebut dengan proses dari motivasi itu sendiri. Nah, yang kedua, keterkaitan dengan bekerja tadi adalah kebutuhan atau needs. Saya pakai teori dari Abraham Maslow ya, tentang teori kebutuhan, teori hierarki kebutuhan. Yang namanya hierarki akan mulainya adalah dari yang pertama yang di bawah ini, physiological needs. Nah, karena hierarki, maka kebutuhan yang ini itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru orang akan mencari kebutuhan selanjutnya, yaitu safety needs. Kalau ini sudah terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan selanjutnya, yaitu social needs. Kemudian dia akan mencari kebutuhan esteem needs, dan terakhir orang akan mencari yang namanya kebutuhan akan self-aktualisasi diri. Nah, kalau kebutuhan di bawah ini belum tercapai, maka dia tidak akan mencari kebutuhan-kebutuhan yang di atasnya. Kalau ini sudah terpuaskan, dia akan nyari ke atasnya sampai yang kondisi di atas. Sekarang kita lihat apa sih yang disebut dengan kebutuhan faali atau fisiologis, yang kebutuhan paling bawah tadi, yaitu kebutuhan makan minum, perumahan, sandang, seks, waktu istirahat, kenyamanan fisik, dan jam kerja. Ini kebutuhan utama dari orang. Apabila kebutuhan untuk ini belum terpenuhi, dia tidak akan mencari kebutuhan keamanan yang di atasnya. Apa kebutuhan keamanan? Yaitu kebutuhan akan keselamatan, keamanan kerja, perlindungan terhadap kerugian fisik, kelangsungan kerja, kondisi kerja, dan gaji yang layak. Apabila kebutuhan ini belum terpenuhi, dia nggak akan naik lagi kebutuhan selanjutnya. Nah, apabila ini sudah terpenuhi, maka ada yang disebut dengan kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan kasih sayang, merasa dimiliki oleh perusahaan, diterima balik oleh lingkungannya, persahabatan. Jadi ini kebutuhan rasa nyaman di suatu lingkungan sosial. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, makanya dia akan naik lagi ke kebutuhan harga diri. Sudah melihat bagaimana kesempatan untuk berprestasi, bagaimana perhatian dari perusahaan, apakah ada promosi, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan penghargaan-penghargaan yang dia terima. Nah, kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, dia sudah terpuaskan, maka akan naik kepada kebutuhan aktualisasi diri. Pengakuan terhadap status, kesempatan untuk berkarir, kepuasan, keleluasaan dalam otonomi kerja, keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, dan pekerjaan kreatif yang menantang. Apabila dia sudah sampai di sini, maka dia ini yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi dirinya. Nah, untuk meraih sukses, tidak hanya diperlukan motivasi, tetapi juga harus ada sikap mental sebagai perilaku kerja yang ideal. Nah, perilaku kerja yang ideal ini apa? Yang kita sebut sebagai etos kerja. Dalam komponen ini termasuk semua jenis perilaku kerja seperti disiplin, efisiensi diri, komitmen, keuletan, hemat, giat, tabah, ramah, kreatif, positif, inovatif, imajinatif, efektif, proaktif, kerja keras, antusias, integritas, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan perilaku kerja yang ideal. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etos kerja? Ini saya ambil dari Johnson Cinnamon yang mengatakan bahwa etos kerja profesional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, dan disertai komitmen yang total pada sehimpunan paradigma kerja yang integral. Johnson Cinnamon menyebutkan ada 8 etos kerja.
yaitu bekerja adalah sesuatu yang rahmat, yang dirahmati oleh Tuhan. Kemudian amanah, bekerja itu adalah suatu panggilan, utusan, adalah panggilan hati. Bekerja adalah aktualisasi, bekerja adalah ibadah, bekerja adalah seni, bekerja adalah kehormatan, dan bekerja adalah pelayanan atau pengabdian. Nah, ini adalah 8 etos kerja yang dikemukakan oleh Joseph Cinnamon. Apabila kita bicara tentang etos kerja dalam bekerja, kalau Anda kepingin menjadi seseorang yang sukses, Anda harus pertama adalah memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat yang seperti apa yang Anda miliki? Yang ikuti etos kerja yang dikemukakan oleh Jason Cinnamon tadi. Kemudian Anda harus membangun dan meningkatkan pengetahuan. Anda memiliki etos kerja yang kuat, tapi kalau Anda tidak meningkatkan pengetahuan, Anda juga nggak akan bisa berkembang, sulit Anda akan berkembang. Kemudian Anda harus memiliki keterampilan organisasional, keterampilan bagaimana Anda bekerja di dalam suatu organisasi ini harus Anda miliki. Nah, baru Anda akan bisa memiliki yang namanya kinerja yang bagus, meningkatkan kinerja yang maksimal atau optimal. Nah, kita lihat etos Bill Gates. Kita ambil contohnya dari Bill Gates. Anda lihat sejak SMP, Gates sudah pintar bikin uang dengan keterampilan komputer yang dimilikinya. Saat SMA, dia sudah mendirikan 3 perusahaan kecil di bidang pengolahan data. Gates ingin agar segala sesuatunya sempurna, contohnya ketika ujian SAT atau Scholarship Aptitude Test sudah mencapai skor 790. Dia mengulanginya lagi agar dapat mencapai nilai sempurna yaitu 800. Gates juga membaca buku sangat banyak termasuk sains, bisnis, dan sastra. Dia juga membaca buku biografi karena ingin tahu bagaimana akal budi tokoh-tokoh sejarah bekerja. Gates selalu mempunyai visi dan mimpi yang besar. Visinya sudah hampir terwujud, yaitu semua meja dengan komputer menggunakan software Microsoft. A computer at every desk with Microsoft Office in it. Nah, sekarang Anda lihat, Anda di hadapan Anda pakai komputer dengan menggunakan software Microsoft. Memang sekarang ada saingannya ya Apple, tapi rata-rata orang pakai Microsoft di dalam softwarenya di laptopnya. Kita lihat etos Bill Gates. Dia mempunyai dorongan dan semangat dan integritas kerja yang amat besar, didukung oleh sikap positif dan kecerdasan yang sangat tinggi. Dia mempunyai passion dan obsesi tinggi pada komputer, sebuah love affair. Bahkan ketika tidur, Gates bermimpi tentang komputer. Dia hidup dan bernafas dengan komputer sedemikian sampai lupa memotong kukunya. Dia biasa bekerja antara 20-30 jam secara non-stop. Gates seseorang yang sangat kompetitif dan hampir selalu menang. Rasa percaya dirinya senantiasa tinggi. Dia umpamanya berkata, saya akan kuliah di Harvard. Saya akan meraih 1 juta US dollar pada saat saya berumur 25 tahun. Dia bicara tentang masa depan seolah-olah hal itu bagaikan takdir yang telah pasti. Ini adalah etos Bill Gates, kita bisa belajar dari sana. Nah, coba maknai apa yang ada di dalam diri Bill Gates untuk Anda bisa memaknai sebenarnya apa yang dimaksud dengan makna kerja dan bagaimana Anda bisa menampilkan etos kerja Anda untuk mencapai kinerja yang baik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat dan sukses buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.